Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama kami ucapkan terima kasih kepada dosen pembimbing beserta teman-teman mahasiswa. Eh, di sini saya akan menyampaikan beberapa atau penjelasan tentang saham. Yang pertama, saya akan membacakan apa itu saham. Saham merupakan surat berharga beserta penyelesaian modal kepada perusahaan dengan bukti penyertaan tersebut. Nah, dalam konsep ini, pemegang saham berhak menerima hasil dari perusahaan tersebut. Nah, sehingga dapat diartikan bahwasannya saham syariah merupakan surat berharga beserta penyertaan modal yang tidak bertentangan dengan syariat itu sendiri. Nah, dalam aspek ini saham terbagi menjadi dua jenis, yaitu saham biasa di mana pemegang saham akan menerima hasil dari perusahaan sebesar modal yang ditanamkan oleh si pemberi modal itu sendiri. Dan yang kedua, saham preferen, yaitu saham yang bersifat kumulatif, dalam artian ketika perusahaan mengalami kerugian, maka pemegang saham akan menerima hasil yang sama dengan modal yang ditanamkan. Nah, yang selanjutnya terdapat pendekatan nilai-nilai saham. Nah, di sini terdapat dua pendekatan. Yang pertama yaitu analisis fundamental. Nah, di dalam data fundamental ini yakni sebuah data yang mana berasal dari keuangan perusahaan. Nah, terdapat dua, yaitu pendekatan dividen dan pendekatan price earning ratio atau PER. Nah, dan yang kedua ada analisis teknikal. Nah, untuk analisis teknikal ini ada dua teori, yaitu teori Dow dan yang kedua teori grafik batang. Nah, untuk teori Dow ini sendiri, teori ini dilakukan untuk menyelidiki tren yang terjadi ketika di pasar saham, baik saham individual maupun dengan keseluruhan, melihat dengan pergeserannya yang terjadi. Yang kedua yaitu grafik batang. Di sini menggunakan tiga tipe dasar pada diagram, yaitu diagram batang, diagram titik, dan garis. Nah, ketiganya menggunakan grafik batang, yang mana hal tersebut menunjukkan volume saham yang diperdagangkan terhadap masing-masing perubahan harga. Nah, kemudian ada kapan gitu saham dijual serta kapan saham itu dibeli. Yang pertama, jika nilai saham pada pasar NI lebih besar daripada nilai intrinsik, berarti saham tersebut overvalued sehingga investor sebaiknya menjual saham tersebut. Nah, dan yang kedua, jika nilai pasar NI lebih kecil daripada nilai intrinsik, berarti pada saham tersebut terjadi undervalued sehingga investor sebaiknya membeli saham tersebut. Yang selanjutnya, jika pada nilai pasar NI sama dengan nilai intrinsik, maka berarti saham tersebut terjadi fair price pada kondisi keseimbangan dan investor bisa menahan saham tersebut. Nah, yang selanjutnya ada landasan hukum saham syariah. Nah, bagi pemula yang ingin berinvestasi di saham syariah karena ingin bersaham dengan tetap di jalan yang syariat, tidak luput dan untuk tetap mengetahui landasan hukum syariat tersebut. Nah, landasan tersebut terdapat pada fatwa DSN-MUI yang tercatat ada 17
fatwa, dan ada 3 fatwa yang dijadikan sebagai pengembangan pasar modal syariat. Yang pertama, fatwa DSN-MUI nomor 20/DSN-MUI/4 Romawi /2001 tentang pediman pelaksanaan investasi untuk reksadana syariah. Nah, yang kedua tentang pasar modal dan pedoman umum penerapan prinsip syariah di bidang pasar modal, dan yang terakhir tentang penerapan prinsip syariat dalam mekanisme perdagangan efek berkualitas di pasar reguler bursa efek. Nah, yang termasuk kategori saham syariah itu apa aja kan? Nah, yang pertama, secara garis besar dulu, saham syariah ini sendiri terbagi menjadi 2, yaitu saham syariah dan saham non syariah. Adapun kategori dari saham syariah ini secara prinsipnya merupakan turunan dari peraturan BAPEPAM dan LK, yaitu segala jenis kegiatan usaha yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah itu sendiri. Nah, yang selanjutnya perbedaan antara saham syariah dengan saham konvensional. Untuk saham syariah itu sendiri, yang pertama, investasi pada perusahaan dengan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip syariah, mekanisme transaksi sesuai syariah, prinsip bagi hasil, jual beli dan sewa, dan yang keempat, orientasi keuangan baik bagi di dunia dan di akhirat. Yang kelima, hubungan dengan nasabah bentuk kemitraan, dan yang terakhir ada dewan pengawas syariah. Jadi dalam syariah itu semuanya tetap yang digarisbawahinya yaitu dengan dalam lingkup agama Islam yang jauh dari keharaman-haramannya. Dan untuk saham konvensional itu sendiri, yang pertama, investasi pada perusahaan untuk semua kegiatan usaha. Yang kedua, mekanisme transaksi konvensional. Yang ketiga, perangkat suku bunga. Yang keempat, orientasi keuntungan secara general. Yang kelima, hubungan dengan nasabah dengan bentuk kreditur debitur. Dan yang terakhir, tidak ada pengawas syariah. Nah, dan selanjutnya ada tata cara investasi saham syariah. Yang pertama, ada buka rekening efek atau saham. Nah, sama seperti investasi saham konvensional, investasi saham syariah juga memerlukan rekening efek atau saham terlebih dahulu. Yang kedua, gunakan syariah online atau gunakan syariah online trading system atau SOTS. Yang selanjutnya, cari terlebih dahulu, cari tahu daftar saham syariah. Seperti yang telah kita ketahui bahwa semua saham syariah melenggang ke Bursa Efek Indonesia atau BEI. Yang selanjutnya, yang keempat, kembali mengenali karakteristik saham syariah. Nah, sebagai filter yang kedua, untuk menghindari dari praktik investasi yang tidak sesuai dengan ajaran Islam, ada baiknya kita kenali dulu etimen saham tersebut. Yang selanjutnya, yang kelima, yaitu lakukan analisis fundamental dan teknikal. Nah, yang keenam, mulai dengan modal kecil. Nah, investasi saham tidak selalu harus dengan modal yang besar, karena saat ini investasi saham juga dapat dilakukan dengan modal kurang dari 1 juta. Nah, dan yang terakhir, jangan lupa cek secara berkala. Meskipun berniat untuk melakukan investasi saham syariah dalam waktu jangka panjang, namun bukan berarti selepas membeli sahamnya langsung didiamkan dan dibiarkan begitu saja hingga bertahun-tahun lamanya. Nah, seperti itulah yang bisa saya jelaskan, dari mulai pengertian, tata cara investasi saham, dan lain sebagainya. Terima kasih, dan sekian yang dapat saya sampaikan.
Mohon maaf atas segala kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.